Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh menyapa saudara-saudara kembali melalui saluran ini untuk kita menambah-nambah lagi pengertian kita tentang firman Tuhan. Dan sekali ini firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan adalah dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 9 dan juga nanti akan didukung oleh bagian firman Tuhan yang lain, yaitu di Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Dua bagian firman Tuhan ini disediakan oleh Almanak HKBP pada minggu ke-14 setelah Trinitatis, yaitu dengan tema minggu Tuhan menegakkan orang yang hina, atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan di patibul debatado aka nadangol. Sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa lebih dulu. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh sediakan untuk kami belajar lagi dari firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan pengertian yang benar dari firman Tuhan yang kami pelajari, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus dan senantiasa memberikan kuasa kepada kami sehingga kami boleh pakai firman-Mu Tuhan sebagai pelita dan penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami yang mau belajar firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi tema kita pada kesempatan kali ini adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Firman Tuhan ini memang cukup terlambat saya bagikan untuk saudara-saudara, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak pernah ada yang terlambat. Tuhan selalu sediakan waktu yang paling tepat untuk kita untuk belajar firman Tuhan ini. Dan saya sangat merasakan bagaimana Tuhan sediakan waktu yang tepat untuk saya berbagi firman Tuhan ini, karena Tuhan berikan saya kesempatan untuk membaca beberapa bagian lain firman Tuhan yang hampir terlewat dari sebelum atau seandainya saya merekam bagian ini atau video ini lebih awal. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Perikop firman Tuhan, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih, saya mau baca satu ayat kunci pada kesempatan kali ini, yaitu yang tadi kita bacakan di ayat 7. Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak kondisi yang membuat kita mengalami kehinaan mungkin saat ini, atau mengalami, kalau kita mau merujuk ke tema kita hari ini, kita menjadi orang rendah hari ini. Orang yang terpuruk, yang mengalami kegagalan,
ketidakberdayaan, bahkan mungkin hancur. Apa saja misalnya yang membuat kita hari ini mengalami kondisi kehinaan ini? Bisa saja mungkin karena sakit keras, sudah menahun, dan bahkan setelah beberapa kali konsultasi dengan dokter, dokter kemudian mungkin mengatakan, wah ini belum ada obatnya. Sementara dulu kita begitu gagahnya mungkin, begitu gagah berjalan, berurusan, beracara ke sana kemari, tapi hari ini Anda mungkin terpaksa harus terbaring sakit, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lumpuh, hanya bisa ada di tempat tidur. Itu mungkin satu hal. Ada lagi hal yang lain. Mungkin Anda sehat hari ini, tidak seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tapi bisnis Anda berjalan tidak sesuai yang diharapkan. Target-target tidak tercapai. Bahkan yang terjadi terancam dan mungkin malah sudah berujung bangkrut. Dulu betapa top-topnya gitu ya, betapa top perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Tapi sebaliknya hari ini kita sedang terancam dengan kebangkrutan. Dan berapa banyak orang yang merasa terpuruk, merasa hina setelah dulu ada di puncak yang tertinggi, tapi kemudian sekarang ada di bagian yang terendah. Atau mungkin keluarga kita hancur. Keluarga kita hancur karena apa? Ada banyak hal. Tapi yang paling menyakitkan mungkin karena perselingkuhan kah? Ada suami yang dikhianati istrinya atau malah sebaliknya. Atau mungkin anak-anak. Anak-anak yang terjerat narkoba dan seks bebas. Ujung-ujungnya kemudian keluarga itu hancur dan diambang perceraian. Suami dan istri bercerai dengan anak-anak harus berpisah. Padahal mungkin selama ini orang-orang melihat bagaimana mesranya pasangan kita dan juga harmonisnya keluarga kita. Hari ini hancur sampai titik yang terendah. Itu kalau keluarga. Ada lagi yang mungkin lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi kalau semua persoalan kita itu berhadapan dengan skandal atau mungkin urusan hukum. Ya, berapa banyak orang yang kemudian depresi, stres karena berurusan dengan hukum dan kemudian sakit keras. Berapa banyak di antara kita setelah bisnis kita bangkrut, setelah bisnis kita runtuh, kemudian ditambah lagi atau ditimpa lagi dengan masalah hukum. Ada lagi karena masalah keluarga tadi, kemudian urusannya lagi-lagi dengan hukum. Yang bahkan ketika kita berurusan dengan hukum, ternyata bakal berujung dengan vonis yang paling berat. Paling berat mungkin hukuman mati. Dan kalau sudah namanya dengan kematian, ya ini urusan yang sudah paling di bawah yang namanya hina, rendah. Ya kalau mati udah, nggak ada apa-apa lagi. Ini mungkin kondisi yang sedang ada pada kita, yang membuat kita saat ini terpuruk, berada di titik terendah dalam perjalanan hidup kita. Sampai-sampai mungkin kita merasa hina sekali. Belum lagi gereja kita.
itu pribadi kita. Belum lagi gereja kita yang mungkin juga turut dalam pergumulan atau dalam pikiran kita. Keadaan gereja kita yang juga sedang tidak baik-baik saja. Entah karena masalah keuangan, ada konflik antar pribadi di gereja tersebut, pembangunan gereja yang tersendat-sendat, bahkan ada pula jemaat yang murtad misalnya. Ini kondisi yang sudah kompleks sekali, dan hari ini kita betul-betul merasa tidak ada gunanya, tidak berdaya, merasa sangat hina sekali. Tapi satu hal yang saya pelajari dari firman Tuhan kita hari ini, seandainya pun keadaan kita sudah sangat atau paling buruk, kalau kita mau bandingkan dengan orang lain hari ini, mau bandingkan dengan perusahaan orang lain hari ini, atau mau bandingkan dengan keluarga, gereja orang lain hari ini, gereja lain hari ini, saya mau belajar atau mau tekankan kepada kita, ternyata ada satu lagi kehinaan yang jauh melampaui keadaan kita yang saat ini terhina. Saya belajar dari firman Tuhan hari ini, apa itu? Kalau kita menyelami lebih dalam lagi firman Tuhan, bahkan bagian lain nanti di Lukas 16 ayat 1-13, sebenarnya ada yang lebih hina lagi dari sekedar kita sakit, bangkrut, hancur, terpuruk, dan miskin. Apa itu? Saya pelajari, bila kita tidak mengabarkan Injil. Tidak mengabarkan Injil. Artinya apa? Kalau besok Anda sembuh dari sakit Anda yang sangat keras, atau mungkin obat yang belum pernah ada, yang belum ditemukan akhirnya ada dan ditemukan untuk sakit Anda, tersedia, atau tiba-tiba ada mitra baru untuk bisnis Anda yang membangkitkan bisnis Anda, ada investor baru untuk bisnis Anda, atau keluarga Anda kembali harmonis, satu kembali, utuh kembali, dan juga kita terbebas dari hukuman berat, bahkan lepas dari hukuman mati, hari ini atau besok itu mungkin terjadi. Bahkan gereja kita bisa bertambah-tambah luas areanya, bangunannya. Tapi kalau kita tidak berangkat mengabarkan Injil, sesungguh-sungguhnya kita tetap dalam keadaan yang terhina, bahkan jauh dari kehinaan yang dulu, kehinaan yang ada. Kepada kita, Tuhan perintahkan di Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan perintahkan kita mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka. Tentunya setelah mereka membaca Injil, menerima Injil. Tapi kalau kita tidak berangkat, tidak pergi seperti perintah Tuhan ini, sesungguh-sungguhnya kita sedang mempersiapkan kehinaan kepada kita. Dan satu hal lagi begini,
Artinya, kalau keadaan kita ternyata justru sedang baik-baiknya hari ini, tapi tidak mau pergi mengabarkan Injil, sebenarnya kita sedang dalam kehinaan tanpa kita sadari. Sayang sekali. Apakah kalau begitu seperti yang saya lakukan sekarang ini sudah mengabarkan Injil? Baru sebagian kecil. Belum sepenuhnya. Jadi kalau sintua, pendeta dari firman Tuhan yang saya pelajari hari ini, kalau kita berdiri di mimbar gereja untuk mengajarkan atau berkhotbah, belum cukup dikatakan bahwa kita sudah pergi dan mengabarkan Injil. Itu baru pembukaannya saja. Itu baru permulaannya saja. Tapi mengabarkan Injil yang sesungguhnya akan kita lakukan ketika sintua atau penatua atau pendeta itu ada di rumah. Kalau dia sintua atau pendeta laki-laki, apakah dia mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya? Atau sebaliknya, kalau dia sintua atau pendeta perempuan, apakah dia tetap mau tunduk kepada suami dan mengasihi anak-anaknya? Nah, kalau tidak, berarti belum mengabarkan Injil. Dan sesungguh-sungguhnya sedang membawa pribadinya, dirinya kepada kehinaan. Jadi hari ini pun bukan berarti seorang sintua dan pendeta yang sudah berkhotbah di mimbar gereja itu sudah cukup atau sudah disebut mengabarkan Injil. Belum. Tapi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan, harus tetap menyuarakan atau menunjukkan sedang mengabarkan Injil. Demikian juga dengan Anda artinya. Apakah Anda seorang pengusaha? Maka kalau Anda seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Dengan demikian, Anda akan menjadi seorang pekabar Injil. Bukan berarti kalau Anda direktur, kemudian mengumpulkan karyawan Anda, kemudian Anda berkhotbah, tidak perlu seperti itu. Nah, Tuhan baik. Tuhan baik tidak memberikan kita kerumitan-kerumitan dalam hal mengabarkan Injil. Tapi kalau Anda pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Kalau Anda aparat penegak hukum, apakah itu polisi, pengacara, jaksa, hakim, jadilah penegak hukum yang baik. Kalau Anda pegawai negeri atau swasta, jadilah pegawai yang baik. Datang ke kantor, datang ke tempat kita bekerja, semuanya dengan motivasi untuk mengabarkan Injil, memberikan teladan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ini kita lakukan selagi masih ada kesempatan dan masih hidup. Kalau kita perhatikan di Roma 10 ayat 15, dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini juga bagaimana ketika kita datang ke tempat kita bekerja, datang ke tempat kita berusaha, atau datang kepada orang-orang di sekeliling kita, bagaimana kita boleh, kehadiran kita itu boleh dikatakan atau disebut betapa indah, betapa senang, betapa sukacita. Bukan sekarang saja, tapi ketika kita nanti sudah mengakhiri hidup kita, sudah meninggalkan dunia ini, kita juga akan disambut
di sorga sana, dengan betapa indahnya kedatangan kita di sana yang sudah membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang yang pertama-tama kita tetap harus lakukan sebagai bukti kita mau mengangkat kita dari kehinaan kita selama ini, supaya kita mau mengabarkan Injil. Yang pertama adalah kita tetap harus memuji Tuhan. Seperti tadi di Mazmur 113 ayat 1. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kita masyurkan nama Tuhan dalam hidup kita dari terbit sampai terbenamnya matahari. Ya, di ayat 2 dan 3 dikatakan tadi, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya ya berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Ya namanya juga kita mau mengabarkan Injil, tentulah kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya apa? Kita harus berdoa. Dan tentulah kita harus selalu membagikan firman Tuhan, hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan kita baca dari mana? Dari Alkitab. Artinya kita harus baca Alkitab setiap hari. Karena apa? Karena kita datang ke tempat kerja kita, ke tempat usaha kita, datang ke orang-orang di sekitar kita ya setiap hari. Jadi setiap hari kita harus mengabarkan Injil, dan setiap hari juga kita baca Alkitab. Dan itulah cara atau langkah pertama kita kalau kita mau benar-benar atau sungguh-sungguh mau naik dari keadaan kita yang saat ini terpuruk, saat ini dalam kondisi hina, rendah, tidak berdaya tadi. Kita puji nama Tuhan, masyurkan dari terbit sampai terbenamnya matahari. Mazmur 113 ayat 2 dan 3. Dan bila kita baca Alkitab, satu hal yang kita akan sadari bahwa ternyata ada tangan Tuhan yang bekerja pada setiap keadaan kita dan akan selalu ada. Seperti keadaan kita hari ini tadi, apakah kita karena sakit, usaha kita atau bisnis kita belum berhasil, keluarga kita sedang ada di ambang kehancuran, bahkan kita harus berhubungan dengan kasus hukum, ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk menolong kita. Dan menjadikan itu pun ada tangan Tuhan yang bekerja. Sekarang, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Nah, dari minggu inilah, saudara-saudara yang terkasih, dari tema inilah, kita mau kenal bahwa melalui Minggu Trinitatis kali ini, kita mau kenal Allah Tritunggal itu adalah Allah yang maha mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Dia yang kendalikan saat kita di bawah, juga ketika kita di atas. Dan semua itu, kita juga harus mengerti bahwa semua itu hanya sementara saja. Tidak selamanya Tuhan bikin kita di atas, dan sebaliknya tidak selamanya Tuhan bikin kita di bawah. Semuanya hanya sementara saja. Kita baca di ayat 5 dan 6 dari Mazmur 113. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Ayat 6, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ini tentang Allah yang
maha mengatur dari tempat tinggi. Dia diam di tempat tinggi saat ini, memperhatikan setiap kita, mengatur pribadi kita, mengatur gereja kita. Percayalah, pribadi kita yang saat ini dalam kondisi yang terpuruk, gereja kita yang mungkin saat ini pelayanannya gitu-gitu saja. Tapi kalau kita mau berdoa, tekun berdoa, dan tekun membaca Alkitab setiap hari, dari sini perikop ini Tuhan janjikan, Tuhan meninggikan kita, meninggikan gereja kita, pribadi kita. Dan satu hal yang kita harus lakukan, ya mengabarkan Injil. Kita kabarkan Injil dengan setiap peran atau keadaan yang kita hadapi saat ini. Artinya apa? Sekalipun Anda sakit hari ini, sekalipun bisnis Anda bangkrut hari ini, ekonomi Anda terpuruk hari ini, sekalipun keluarga Anda dihambang kehancuran hari ini, bahkan berurusan dengan hukum hari ini, jangan berhenti untuk mengabarkan Injil. Jangan kecewa kepada Tuhan. Atau malah mungkin seperti ini. Kita sudah baca Alkitab setiap hari, sudah berdoa setiap hari, sudah melayani Tuhan setiap hari. Tapi ternyata keadaan kita tidak lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Malah kita melihatnya seperti ini. Orang sana seperti nggak pernah baca Alkitab tuh setiap hari. Nggak pernah berdoa. Tapi kenapa hidupnya lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman? Tidak ada yang ganggu sana sini. Bukan berarti kita, padahal mereka tidak mengabarkan Injil. Bukan berarti kita jadi mundur dari pelayanan kita, mundur dari doa kita, mundur dari perjalanan kita untuk mengabarkan Injil. Tapi janji Tuhan untuk kita, Tuhan akan meninggikan kita. Sekarang mari terus dan terus, jangan pernah menyerah. Sekalipun dalam keadaan terburuk saat ini yang sedang kita alami, justru Tuhan mau dorong kita, motivasi kita, dan minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita diberikan pengertian-pengertian tentang firman Tuhan untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kalau kita sedang terbaring di rumah sakit dan kita tetap boleh bersaksi kepada orang-orang yang menjenguk kita. Atau ketika kita di penjara, ada orang yang berkunjung ke ruang penjara kita dan kita tetap bisa bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Atau sekalipun kita bangkrut hari ini, kita tetap katakan kepada orang-orang, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Masih sanggupkah kita seperti itu? Saya percaya kita akan sanggup kalau kita setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak akan beroleh kekuatan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, keadaan kita hari ini hanya sementara saja. Jangan merasa keadaan kita hari ini yang sangat buruk ini menjadi akhir dari segalanya. Tidak. Tapi mari dari hari ini, setelah kita baca firman Tuhan hari ini, kita beroleh janji dari Tuhan. Tuhan akan meninggikan orang yang hina, bahkan
akan mendudukkan kita bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, dan perempuan-perempuan di rumah kita, perempuan-perempuan yang menjadi ibu dari anak-anak. Nanti saya akan bagikan bagian akhir ayat 8 dan 9 ini untuk kita lebih lengkap lagi. Tapi saya mau ajak kita untuk mempersiapkan diri kita pada keadaan terburuk hari ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik, kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Saya mau bagikan untuk kita epistel di Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 13. Ini ayat firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang banyak orang berusaha untuk mengertinya. Banyak orang yang betul-betul ingin memahaminya. Karena apa? Karena pernyataan Tuhan Yesus di bagian firman ini rasa-rasanya bukan pernyataan yang pas. Tapi hari ini Tuhan berikan pengertian yang luar biasa. Dari kita belajar dari kita juga belajar dari Mazmur 113 tadi. Baik, di Lukas 16 ayat 1-13 dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, kemudian nanti disusul dengan setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Ayat 1 dan 2, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Oke, sekarang kita boleh kesampingkan dulu tentang bendahara-bendahara yang mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu bendahara gereja, bendahara perusahaan, bendahara perkumpulan. Tapi hari ini kita adalah bendahara-bendahara itu yang diberikan oleh Tuhan dan akan diminta oleh Tuhan pertanggungjawabannya. Tuhan akan minta pertanggungjawabannya dari kita sebagai bendahara pada hari kita dihakimi kelak. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan pada hari penghakiman nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa saja yang diberikan Tuhan untuk kita jaga supaya kita, tanda petik ya, jangan menghambur-hamburkannya dengan begitu saja. Saya pelajari dari firman Tuhan hari ini, ada diantaranya adalah waktu. Sekarang adalah umur kita, waktu yang sudah kita lalui. Apakah memang kita sudah lakukan sebagian waktu itu untuk mengabarkan Injil? Wah, ini harus betul-betul kita sadari, supaya besok ketika kita berangkat kerja, ketika kita berada di orang-orang atau berada di keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita, mari kita pakai waktu itu untuk mengabarkan Injil. Sekali lagi, bukan untuk mengkhotbahi mereka, bukan. Tapi melalui perbuatan kita, perkataan kita, mereka sesungguhnya melihat kita atau merasakan kita sedang mengabarkan Injil sebetulnya kepada mereka. Sekarang mari kita perhatikan, apakah waktu yang kita pakai ini sudah kita pakai dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah
kata-kata. Kata-kata yang timbul dari hati kita, kemudian keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, keluar dari mulut kita. Ini juga ternyata adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan kita hamburkan dengan begitu saja, asal-asalan. Karena apa? Kita akan pertanggungjawabkan. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan di Maleaki 3 ya. Saya coba cari pelan-pelan. Maleaki 3. Saya akan baca di Maleaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Setiap apa yang kita ucapkan, itu Tuhan perhatikan dan dengarkan. Ya, sebuah kitab peringatan ditulis. Semua perkataan kita ditulis. Dan hari-hari ini kita bukan hanya berkata-kata melalui mulut kita ini saja, tapi kita juga bisa berkata-kata atau menyampaikan pendapat kita saat ini melalui tulisan yang bisa kita tuangkan di akun sosial media kita. Nah, ini kita juga harus perhatikan. Apakah akun sosial media kita selama ini juga kita pakai untuk mengabarkan Injil, atau malah sebaliknya? Lagi-lagi bukan mesti harus membuat status-status ayat-ayat firman Tuhan di sosial media kita. Tapi bagaimana kita setiap ucapan atau ungkapan tulisan yang ada di sosial media kita itu adalah hal-hal yang menyejukkan, yang memberkati orang lain. Kemudian kita juga diberikan Tuhan untuk kita jaga orang-orang di sekitar kita. Apakah itu teman dan juga keluarga, istri dan anak-anak kita. Nah, jadi kita harus jaga ini. Apakah orang-orang di sekitar kita selama ini kita ajak untuk selalu berdoa, selalu membaca Alkitab setiap hari. Padahal rasa-rasanya itu adalah hal yang paling mudah kita lakukan ketika kita mau taat, pergi mengabarkan dan menjadikan orang-orang menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa bukan teman-teman kita dulu? Kenapa bukan istri atau anak-anak kita? Kita suruh mereka, kita dorong mereka untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Kemudian mungkin pekerjaan kita, besok kita berangkat kerja, ya kita harus dengan motivasi, dengan semangat, kita mau mengabarkan Injil juga kepada orang-orang teman sekerja kita. Kita tunjukkan kinerja kita tunjukkan bagaimana kita disiplin, sehingga mereka melihat, meneladani kita sebagai orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan. Yang terakhir, uang dan materi. Jadi kalau kita tadi bicara tentang bendahara, ya bicara tentang uang dan materi. Dan betul kita memang harus bicara tentang ini. Kita juga harus jaga uang dan materi yang ada pada kita, karena nanti juga akan kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi yang sekarang pertama-tama kita harus perhatikan adalah apakah semua yang kita miliki itu adalah sebesar-besarnya untuk mengabarkan Injil,
Artinya mau uang kita sedikit pun, kita harus kabarkan Injil. Apalagi kalau uang kita berkelimpahan. Sayang sekali kalau kita kemudian tidak memakainya untuk mengabarkan Injil atau mendukung pekabaran Injil. Kita mau perhatikan bagaimana waktu kita atau perkataan kita kita mau pakai dengan baik. Kita baca di Amsal 17 ayat 27 sampai 28 dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sekarang bagaimana setiap waktu yang boleh kita lalui ke depan ini adalah waktu yang kita boleh jaga agar jangan setiap waktu yang kita keluarkan, kita pakai, dan ketika di situ kita mengeluarkan kata-kata adalah kata-kata yang tidak memberkati. Tapi sebaliknya kita mau kepada siapapun hari ini kita menyampaikan pernyataan kita adalah pernyataan yang memberkati. Di Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perhatikan kesembuhan. Tadi saya sudah sampaikan satu kondisi yang sangat sulit saat ini mungkin bagi kita adalah ketika kita terpuruk sakit, bahkan tidak ada obatnya. Tapi ketika kita mau menjaga mulut kita, kata-kata kita, bahwa yang keluar itu hanyalah berkat dan semangat, percayalah, Anda akan mengalami kesembuhan. Sehingga kesembuhan Anda itu boleh Anda bagikan kepada orang-orang di luar sana. Anda boleh bersaksi dan mengabarkan Injil. Bagaimana tangan Tuhan, firman Tuhan yang menolong Anda dari sakit Anda. Bagaimana perusahaan Anda hari ini bisa sembuh, besok bisa sembuh, itu karena firman Tuhan. Keluarga Anda boleh dipulihkan, ekonomi Anda boleh dipulihkan, itu hanya gara-gara firman Tuhan saja. Karena doa-doa kita. Luar biasa firman Tuhan. Jangan malah sebaliknya. Kita diingatkan di Yakobus 3 dan secara khusus di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi sekarang yang keluar dari mulut kita hanyalah berkat saja. Hanyalah berkat saja. Motivasi, dorongan, semangat supaya keadaan kita dipulihkan dan kita dimampukan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Saya juga dorong Anda untuk baca nanti lebih lengkap Amsal 29. Nah, ini Amsal 29 akan membantu kita agar kita menjadi bendahara kata-kata kita, waktu kita yang bisa keluar dari pribadi kita. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hari-hari ini kita didorong supaya jangan menghambur-hamburkan waktu dan kata-kata yang boleh keluar dari mulut kita. Karena apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kita, Tuhan kita. Di sorga sana, setiap waktu ada sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi mari kita lebih hati-hati dengan setiap perkataan kita. Kemudian satu hal lain yang boleh kita perhatikan juga adalah
Kalau kita baca di Lukas 16 ayat 3 sampai 9, saya bacakan untuk kita Lukas 16 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara yang terkasih, ini bagian firman Tuhan yang sungguh-sungguh membalikkan logika kita ketika kita sudah belajar firman Tuhan. Loh, kok jadi seperti rasa-rasanya bertentangan? Padahal sebetulnya tidak. Yang mau Tuhan ajak dari kita adalah supaya kita juga bertindak dengan cerdik, mengatur semua hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Intinya adalah dari firman Tuhan ini belum terlambat. Kalau selama ini kita sudah pakai waktu kita dengan tidak teratur, tidak disiplin, kata-kata kita keluar selama ini lebih banyak hujatan, cemoohan, cibiran kepada orang-orang lain, belum atau tidak ada kata terlambat, belum terlambat kalau kita mau mengubah diri kita, mau bertobat, seperti tema bulanan dari pelayanan HKBP sepanjang bulan September ini, terimalah Allah dengan pertobatan. Nah, belum terlambat dan tidak ada kata terlambat. Mari kita benahi hari ini supaya kita boleh menggunakan waktu kita, kata-kata kita, orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, bahkan uang kita lebih baik lagi. Dan yang juga kita boleh pelajari dari bagian ayat 3-9 ini adalah bagaimana Tuhan juga mau kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap bikin hitung-hitungan dengan Tuhan. Sama seperti tadi bendahara yang tidak jujur itu juga bikin hitung-hitungan dengan orang-orang lain begitu ya. Orang-orang yang berutang kepada tuannya. Dia bikin hitung-hitungan. Hari ini juga Tuhan mau ajak kita supaya kita bikin hitung-hitungan. Dan kalau ada yang mau kita perhitungkan, atau ada yang mau kita pertaruhkan sekarang, atau kita perkarakan dengan Tuhan hari ini, saya mau katakan bahwa biarlah itu jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan sekali lagi ternyata Tuhan bukanlah Tuhan yang mau menuntut banyak dari setiap kita. Tuhan mau tetap berikan kelegaan kepada kita ketika kita mau melayani Tuhan dengan tulus hati. Dalam hal ini, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan, saya mau katakan, kita mengabarkan Injil kepada
istri kita saja, kepada anak-anak di rumah kita saja, Tuhan mau katakan itu sudah lebih dari cukup. Kita nggak perlu pergi ke kemana-mana. Tapi kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, baca Alkitab bersama-sama, itu sesungguh-sungguhnya sudah lebih dari cukup bagi Tuhan. Kalau kita Tuhan mampukan bisa datang ke banyak-banyak tempat, ternyata itu hanya bonus saja dari Tuhan. Tapi yang paling penting sekarang kita mau nggak hitung-hitungan dengan Tuhan? Mau nggak berperkara dengan Tuhan? Kalau kita mau supaya istri dan anak-anak, keluarga kita, saudara-saudara kita mau baca Alkitab setiap hari, mau berdoa setiap hari. Dan mintalah hal tersebut dan Tuhan pasti akan atur. Seperti kita belajar hari ini, Tuhan maha mengatur. Tuhan akan mengatur istri kita, anak-anak kita, supaya akhirnya mau baca Alkitab setiap hari, mau berdoa setiap hari. Dan yang terakhir adalah, kita baca dari Lukas 16 ayat 10-13, ini tentang setia dalam perkara yang kecil. Sekarang kalau keadaan kita sudah pulih, kita mau buat apa? Nah, ini yang menjadi perkara buat kita. Dikatakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Luar biasa. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya, mari kita setia dalam perkara kecil, dan yang mau Tuhan tunggu dari kita adalah bagaimana kita jangan berbuat dosa lagi. Mari kita jangan buang-buang waktu kita lagi, jangan mengungkapkan, menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak berguna lagi dari mulut kita, dari hati kita. Tapi sebaliknya harus hanya berkat-berkat saja. Jadi pilihannya sekarang, apakah kita mau menambah dosa lagi? Ya tentu jangan. Sebaliknya kita harus bertobat dan mau mengabarkan Injil. Dan kalau kita mau belajar setia dalam perkara kecil, ya, dan karena kita mau mengabarkan Injil, itu dulu yang mau saya sampaikan, ya kita harus baca firman Tuhan. Dan Tuhan pun ternyata tidak minta kita baca Alkitab yang setebal ini dalam sekali waktu membaca. Tapi yang penting sekarang apakah kita mau membacanya? Sedikit-sedikit, kecil-kecil. Kita baca satu pasal, dua pasal, dan tentunya kita harus berkembang, harus bertumbuh, harus maju. Jangan hari ini baca satu ayat, besok juga satu ayat, sampai kemana-mana, sampai kapan, sampai waktu kita umur 40, 50, 60 tahun, setiap hari hanya baca satu ayat saja. Tentu jangan. Tapi bagaimana dari perkara kecil, dari satu ayat, tambahkan menjadi satu perikop, tambahkan jadi satu pasal, dua pasal, tiga pasal. Bahkan ada orang yang bisa baca 10 pasal tiap hari. Dan puji Tuhan, sekalipun mereka baca 10 pasal, 10 pasalnya mereka mengerti. Wow, luar biasa. Demikian juga kita nantinya, ketika kita boleh baca banyak firman Tuhan, banyak juga yang akan kita mengerti dari firman Tuhan, dan itulah yang akan kita pakai untuk mengabarkan Injil.
Demikian firman Tuhan. Akhirnya ketika kita mengabarkan Injil, kita mau firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan yang di Mazmur 113 ayat 8 tadi, katanya untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dan ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Nah, ketika kita mengabarkan Injil, dan dari yang kita biasa perhatikan, orang-orang yang mengabarkan Injil seperti pendeta misalnya, ya memang mendapatkan tempat spesial ya, mendapatkan tempat spesial. Tapi itu pendeta, itu sintua. Tapi ketika kita menjadi karyawan, kita akan bisa duduk akhirnya bersama dengan direktur-direktur kita. Ketika kita menjadi warga masyarakat, kita bisa duduk bersama dengan pimpinan-pimpinan masyarakat kita. Entah itu ketua RT, RW, lurah, bupati, camat, bahkan gubernur, bahkan presiden sekalipun misalnya. Nah, kemudian perempuan-perempuan yang ada di rumah kita adalah perempuan-perempuan yang mengasuh anak-anak, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Itu yang kita mau terima nanti janji dari Tuhan ketika kita sudah selesai mengabarkan Injil, atau sepanjang kita mengabarkan Injil. Demikian saudara-saudara, jadi sekalipun saat ini kondisi kita adalah kondisi yang terburuk, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kalau ada orang hari ini tidak mau mengabarkan Injil, sesungguh-sungguhnya sedang dalam keadaan yang hina tadi. Seperti topik kita pada minggu hari ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Kita juga akan menjadi orang-orang yang ditegakkan oleh Tuhan, bisa berdiri di mana-mana tempat untuk mengabarkan Injil, termasuk gereja kita juga. Gereja kita bisa ada di mana-mana, dan semuanya itu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang mau mengabarkan Injil. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami pada hari ini Tuhan mau angkat menjadi orang-orang yang Tuhan mampukan mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi alat kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.